Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Haslinda, NIM 1908-10210 dari kelas Teknik Sipil A, Angkatan 2019. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu materi yang berjudul struktur kayu untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah struktur kayu yang diampu oleh Bapak Muhammad Butomi Masgode, STMT. Baiklah, kita beralih pada slide pertama, yaitu pengetahuan dasar kayu sebagai bahan bangunan. Pilihan suatu bahan bangunan tergantung dari sifat mekanis, ekonomis, dan dari segi keindahan. Suatu bahan perlu diketahui sifat-sifatnya. Sifat utama pada kayu yang pertama adalah bahan mentah yang mudah dijadikan bahan lain. Kedua, mempunyai sifat elastis, tahan pembebanan jika digunakan searah serat. Kemudian, kita beralih pada penampang kayu. Penampang kayu terdiri atas, yang pertama kulit, kedua kambium, tiga kayu gubal, keempat kayu teras, kelima hati atau gali, yang keenam adalah lingkaran tahun. Lingkaran tahun ini atau rengat menunjukkan pertumbuhan kayu dari musim kemarau ke musim hujan dan sebaliknya. Kemudian berfungsi untuk mengetahui umur sebatang pohon. Pengenalan atau ciri sifat kayu. Yang pertama adalah bersifat higroskopis, yaitu dapat menyerap atau melepaskan kadar air. Dalam hal ini adalah kelembaban. Kemudian yang kedua adalah semua kayu bersifat anisotropik, mempunyai sifat yang berlainan bila diuji menurut tiga arah, yaitu longitudinal, radial, dan tangensial. Ketiga, kayu tersusun dari sel-sel yang berbeda, dan susunan dinding sel hanya terdiri dari senyawa kimia berupa selulos dan hemiselulos. Dalam hal ini adalah karbohidrat, serta lignin. Dalam hal ini adalah non-karbohidrat. Kemudian sifat yang keempat, yaitu kayu dapat diserang hama dan penyakit. Baiklah, sifat-sifat kayu terbagi menjadi tiga. Yang pertama yang akan kita bahas adalah sifat fisik kayu. Sifat fisik kayu ini diantaranya adalah berat jenis kayu, keawetan alami kayu, warna kayu, higroskopik, tekstur kayu. Berat jenis kayu setiap kayu itu berbeda-beda, di mana antara 0,2 sampai dengan 1,28. Kemudian keawetan kayu disebabkan oleh adanya suatu zat di dalam kayu. Warna kayu dipengaruhi oleh tempat di dalam batang, kemudian tekstur kayu itu ada yang bertekstur halus, sedang, dan kasar. Higroskopik sendiri dapat menyerap dan melepas air. Kemudian yang keenam adalah berat kayu. Berat kayu ini tergantung dari berat jenisnya. Yang ketujuh, kekerasan kayu. Kekerasan ini berhubungan dengan berat dan berat jenis kayu. Kemudian yang ke-8 itu kelas berat kayu jenis, 9 kepadatan atau kerapatan kayu, yaitu perbandingan antara berat grain oven dengan isi volume dari sepotong kayu. Kemudian yang sifat ke-10 dari sifat fisik ini adalah sifat mengembang dan menyusut. Kayu akan mengembang bila kadar airnya naik dan menyusut bila kadar airnya berkurang. Kemudian sifat fisik ini dipengaruhi oleh tiga. Yang pertama, temperatur. Yang kedua, daya hantar panas. Dan yang ketiga adalah sifat penghantar listrik. Kemudian kita beralih pada sifat kedua, yaitu sifat higroskopik kayu. Sifat higroskopik ini yaitu kemampuan penyerapan air dari udara. Kemudian penyusutan kayu sebagai proses fisis yang ditentukan oleh banyaknya air yang dikandung oleh kayu, atau dalam hal ini disebut kadar air. Kemudian kita masuk pada sifat ketiga dari kayu, yaitu sifat mekanik kayu.
Sifat ini terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah kuat tarik, yaitu kekuatan kayu untuk menahan gaya-gaya yang berusaha menarik kayu. Sementara kuat tekan adalah kemampuan kayu dalam menahan beban tekan. Kemudian yang ketiga adalah kuat geser, yaitu kemampuan kayu dalam menahan beban geser, sama dengan kuat lentur. Kemudian dalam menahan beban lentur. Kemudian kuat belah, kemampuan kayu dalam menahan beban yang berusaha membelah kayu. Kelas kayu dibagi menjadi 3. Yang pertama, kelas awet kayu. Kelas awet kayu yaitu berkaitan dengan ketahanan kayu. Kelas awet kayu terbagi menjadi 5 kelas. Yang pertama, kelas awet 1, kelas awet 2, kelas awet 3, kelas awet 4, dan kelas awet 5. Untuk mengetahui kelas awet, itu dilakukan pengukuran dengan berdasarkan kondisi lingkungan. Dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada slide yang tertera di layar. Kemudian kita masuk pada kelas kuat kayu. Kelas kuat kayu juga terbagi menjadi 5 kelas, yaitu kelas kuat 1, 2, 3, 4, dan 5. Kelas kuat kayu, untuk menentukan kelas kuat kayu dilakukan pengukuran berdasarkan berat jenis kering udara, kokok lentur muat las, dan kokok tekan muat las. Kemudian kelas yang ketiga adalah kelas pemakaian. Kelas pemakaian ini juga terbagi menjadi 5 kelas. Itu kelas pemakaian 1, 2, 3, 4, dan 5. Yaitu ditetapkan dari kelas awet dan kelas kuat. Kalau misal kelas awetnya 1 dan kelas kuatnya 1, berarti kelas pemakaiannya adalah 1. Begitupun dengan kelas-kelas selanjutnya. Baik, kita beralih kepada mutu kayu. Mutu kayu terbagi menjadi 2, yaitu mutu kayu A dan mutu kayu B. Baiklah, masing-masing memiliki persyaratan mutu. Persyaratan mutu kayu A, yang pertama adalah kayu harus kering udara dengan kadar lengas 12-18% dan rata-rata kadar lengas adalah 15%. Kemudian B-nya, besar mata kayu tidak lebih 1/6 dari lebar balok dan juga tidak boleh lebih dari 3,5 cm. Kemudian yang ketiga adalah tidak boleh mengandung wenlang lebih besar dari 1/10 tinggi balok. Kemudian selanjutnya adalah kemiringan arah serat kayu tidak boleh lebih besar dari 1/10. Kemudian, retak-retak dalam arah radius tidak boleh lebih dari 1/4 tebal kayu. Dan retak-retak dalam arah lingkaran tumbuh tidak boleh melebihi 1/5 tebal kayu. Baiklah, itu tadi adalah persyaratan mutu kayu A. Selanjutnya kita beralih pada persyaratan mutu kayu B. Kayu mutu B adalah kayu yang tidak termasuk kayu mutu A dan harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, kadar lengas kayu lebih kecil dari 30%. Yang kedua, besar mata kayu tidak melebihi 1/4 lebar balok dan tidak lebih 5 cm. Yang ketiga, tidak boleh mengandung wenlang yang lebih besar dari 1/10 tinggi balok. Yang keempat, kemiringan arah serat kayu tidak boleh lebih besar dari 1/10. Kemudian yang terakhir adalah retak-retak dalam arah radius tidak boleh lebih dari 1/4 tebal kayu dan retak-retak dalam arah lingkaran tumbuh tidak boleh melebihi 1/5 tebal kayu. Itulah persyaratan mutu kayu B. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.